Bab 1076, tahap akhir dari keabadian dekaden. Akhirnya, hari ini pastinya adalah akhir. Ya Tuhan, kamu tidak punya mata, bagaimana kamu bisa membiarkan iblis seperti itu membunuh Pulau Abadi Penglai? Tolong, ampuni aku. Sekelompok murid Penglai Immortal Island meraih tanah dengan kepala mereka, berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Namun kebanyakan dari mereka berlutut di tanah dan menggigil, ketika mengetahui nasibnya, mereka berusaha bertahan hidup dengan 10.000 peluang keberuntungan. Haha, ini Penglai Immortal Island, apakah tidak lebih dari itu? Octavia melirik sekelompok murid dari Penglai Immortal Island dengan tatapan jijik di matanya. Ternyata salah satu pulau peri luar negeri yang legendaris adalah tempat di mana Qin Shi Huang mengirim Su Fu untuk mencari obat mujarab. Dalam hatinya, pulau Penglai yang misterius dan kuat tidak berdaya seperti anjing. Inilah Penglai Immortal Island, dan ternyata sama seperti manusia biasa. Aiden merasakan pikiran spiritualnya menyebar dan dengan cepat menutupi seluruh pulau abadi Penglai. Akhirnya, dia merasakan aura yang sangat kuat di puncak gunung. Itu milik tahap akhir keabadian. Dan aura itu, setelah ditemukan, tidak terus disembunyikan. Sebaliknya, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh pulau abadi Penglai diselimuti oleh tekanan ini, dan ruangnya terus terdistorsi. Itu kepala sekolah. Kepala sekolahlah yang telah meninggalkan pengasingan. Haha, Penglai selamat. Setan-setan ini pasti akan dipenggal dan digantung di pintu untuk membuktikan keagunganku di Penglai. Para murid di Pulau Abadi Penglai sangat bersemangat dan meraung kegirangan. Orang-orang yang berlutut di tanah juga berdiri satu demi satu, memandang Aiden dan yang lainnya dengan mata penuh amarah, kebanggaan, dan kekejaman. Bahkan mereka yang memohon belas kasihan pada Aiden pun mengalami amnesia selektif, lupa bagaimana mereka baru saja memohon belas kasihan, dan bergabung dengan kerumunan yang bersemangat sebagaimana mestinya, seolah-olah mereka telah mati demi sekte tersebut, dan mereka jujur dan tidak adil. Dan setia. Dan Aiden adalah penjahat keji. Semuanya dianggap remeh. Pemimpin Pulau Abadi Penglai, satu-satunya orang kuat di tahap akhir Dewa Surgawi, adalah seorang lelaki tua dengan mahkota Tao di kepalanya dan sosok yang anggun. Matanya penuh keagungan. Saat dia berjalan ke arahnya, dia merasa paksaan yang sangat kuat Aiden. Tanah di sekitar Aiden dengan cepat runtuh. Selama bertahun-tahun, saya, Penglai, tidak pernah mengalami bencana, jadi saya menikmati kesenangan, dimanjakan dan boros, dan melupakan tahun-tahun sulit. Kepala sekolah Pulau Abadi Penglai melirik para murid, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kamu masih ingat klan Suanyuan? Kata Ruoyun dingin. Kepala sekolah Penglai memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia memandang Ruoyun dengan niat membunuh. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, klan Suanyuan masih memiliki keinginan jahat dan harus dihukum. Menginginkan. Ruoyun menengadah ke langit dan tertawa, sungguh ironis mengatakan ini dari mulut seekor anjing yang penjualnya mencari kejayaan. Boom! Kepala sekolah Penglai dan niat membunuhnya sudah mendidih, dia secara intuitif mengambil tindakan dengan guntur dan menggunakan gerakan magis untuk menekan Ruoyun. Ruoyun langsung mengorbankan pohon kuno Xingyuan, dan aura agung dilepaskan. Daunnya sedikit bergetar, menghalangi kekuatan magis ini dan menyerapnya, menjadi bagian dari dirinya. Aiden dan tubuh Buddha teratai emas akan bergabung. Ruoyun menoleh dan berkata dengan tegas, ini adalah masalah keluarga klan Suanyuan. Anjing-anjing dari klan Suanyuan tidak membutuhkan orang luar untuk membersihkannya. Aiden berdiri diam di samping. Tingkat kultivasi Ruoyun berada di tahap tengah keabadian, tetapi ia berada di tahap akhir keabadian. Di alam abadi surgawi, setiap alam kecil bahkan lebih besar daripada jarak antara alam ilahi dan alam abadi bumi. Meskipun pohon kuno Xingyuan, harta spiritual kelas atas, telah meredakan sebagian besar serangan Penglai, Ruoyun sudah sangat kuat. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi seperti Aiden, yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa. 1 Ki dan 3 Yuan. Kepala sekolah Penglai berteriak dengan dingin, tampak acuh tak acuh seperti dewa superior sebelum melepaskan kekuatan magisnya. Tiba-tiba, ruang itu bergemuruh, dan gelombang energi tiba-tiba keluar, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bintang abadi. Ruoyun menjalankan kekuatan ramuan emas dengan gila-gilaan, dan bola energi ungu muncul. Dengan bantuan kekuatan pohon kuno Xingyuan, bintang ungu dipadatkan dan ditekan dengan keras. Aura kuno dan luas meletus. Kedua kekuatan magis itu bentrok. Pohon Xingyuan kuno bergetar sedikit, melarutkan 1 Ki dan 3 elemen, tetapi beberapa kekuatan magis masih mempengaruhi tubuhnya, menyebabkan dia terbang mundur. Serangan kepala sekolah Penglai menjadi lebih kejam dan kuat. Ruoyun berjuang untuk bertahan selama 30 gerakan, dan selalu dalam bahaya terbunuh. Para murid Penglai begitu bersemangat sehingga mereka menyebut tuan mereka perkasa. Kakak Aiden, panggil Erdem. Tidak masalah. Aiden melihat petunjuk dan tersenyum, terlihat santai dan acuh tak acuh. Zhu Yinbis melihat sebuah petunjuk. Kepala sekolah Penglai ini luar biasa kuatnya, tetapi setelah 30 gerakan, dia masih belum membunuh Ruoyun.
Sepertinya ada yang tidak beres dengan dirinya. Bang! Akhirnya, ketika dia terkena serangan sihir, Ruoyun terbang ke samping lagi dan wajahnya menjadi pucat, namun kepala sekolah penglai di tahap akhir periode Celestial Immortal memuntahkan seteguk darah dengan suara, uhuk dan wajahnya sangat pucat. Tubuhnya juga remuk, seolah minyaknya sudah habis. Kepala sekolah. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para murid penglai Immortal Island berteriak kaget. Salah. Ruoyun curiga, tapi dengan kecerdasannya, dia langsung bereaksi. Aiden menunjukkan senyuman. Tentu saja. Mengapa makhluk abadi tahap akhir yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya tidak muncul ketika Aiden menyerang makhluk abadi di Pulau Abadi Penglai? Apakah dia hanya muncul ketika Aiden menemukannya? Semua keraguan terhapuskan. Kepala sekolah penglai ini tampaknya sangat kuat, tetapi dialah ujung tombaknya. Karena ia mendekati akhir hayatnya dan usianya sudah sangat tua, ia sengaja bertahan untuk menciptakan citra dirinya yang tak terkalahkan. Jika itu adalah makhluk abadi tingkat menengah biasa, dia pasti sudah ditampar sampai mati sejak lama. Tapi yang dia tabrak adalah Ruoyun, yang dilindungi oleh pohon bintang kuno. Selama dia tidak bisa membunuh Ruoyun dengan cepat, dia hanya bisa membakar umur pendeknya untuk mempertahankan kekuatan tempur terkuat. Tapi dia tidak mampu membayar harganya. Ekspresi Ruoyun tegas, dan sapuan pohon kuno Xingyuan menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Dengan letupan, kepala sekolah penglai tidak bisa lagi bertahan, dan bekas darah kering mengalir keluar dari sudut mulutnya, terbang keluar. Saya tidak mau menyerah. Kepala sekolah penglai mengangkat kepalanya dan meraung. Di bawah rambutnya yang acak-acakan ada wajah ganas penuh darah, seperti hewan yang terperangkap di dalam sangkar yang akan mati. Jika aku 100 tahun lebih muda, membunuhmu seperti meremas semut sampai mati. Tidak akan seperti ini jika saya tidak berlatih kungfu dan menjadi gila, menyebabkan umur saya habis. Bagaimana kamu bisa menyerang Pulau Abadi Penglaiku? Kepala sekolah penglai bertanya dengan lantang, dalam keadaan gila, dengan ekspresi tragis dan heroik di wajahnya. Haha. Tidak ada yang namanya jika di dunia ini. Ruoyun berjalan perlahan, dan amarahnya tidak bisa lagi diredam. Mengetahui bahwa nasibnya menemui jalan buntu, kepala sekolah penglai menjadi lebih tenang setelah menjadi gila, tetapi matanya yang tenang, dengan sedikit lelucon, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Bab 1077. Aiden tidak menyangka bahwa Pulau Abadi Penglai sebenarnya adalah yang terlemah di antara 3 pulau abadi, sudah kuat di luar tetapi lemah di dalam. Bahkan tanpa perang ini, kepala sekolah penglai tidak akan bertahan selama 10 tahun, dan dia akan menjadi sepotong daging ikan yang menggiurkan saat itu. Aku menerima takdirku, kamu bisa membunuh atau memotongnya sesukamu. Kepala sekolah penglai tersenyum sedih. Namun, aku akan menunggumu di neraka. Suaranya tenang, seolah menyatakan fakta. Rasionalitas mutlak terhadap kematian ini menjadi sangat tidak masuk akal di hadapan orang yang sudah hidup sekian lama dan berkedudukan tinggi. Ruoyun mencibir, sepertinya kamu punya hal lain untuk diandalkan. Hehe. Kepala sekolah penglai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sedih, menurutmu mengapa penglai, kepala biara, dan 3 pulau abadi Yingzu mengkhianatimu di zaman kuno ketika klan Xuanyuan memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir sebagai komandan mereka? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengkhianatimu lagi? Jika itu buaya emas purba atau keberanian yang diberikan oleh Mesias dan Feng Li Tianjun, Anda menganggap mereka terlalu tinggi. Meskipun buaya emas purba itu sangat kuat, dia belum memenuhi syarat. Ruoyun terdiam dan memikirkan beberapa pertanyaan. Saat itu, klan Xuanyuan memiliki raja surgawi jiwa yang baru lahir sebagai komandan mereka, dan bahkan buaya kuno emas pun sangat takut pada mereka. Namun, Pulau Abadi Penglai yang setia yang telah mengikuti klan Xuanyuan selama ribuan tahun tiba-tiba mengkhianati mereka. Tapi itu mengungkapkan sesuatu yang aneh. Karena penglai, kepala biara, dan pendiri Pulau Abadi Penglai di Yingzu adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Bahkan jika mereka tega mengkhianati, mereka hanya setengah langkah menuju ranah Naschen Sol. Ada kemungkinan besar mereka akan menjadi umpan meriam kurban. Lalu, pasti ada sosok misterius yang menjanjikan keuntungan besar kepada mereka, sehingga Pulau Abadi Penglai akan mengabaikan segalanya dan melawan. Hehehehe. Di mata orang lain, kamilah, Pulau Abadi Penglai, yang berkolusi dengan Sekte Suci Taiyin, Sekte Abadi Kunlun, Mesias, dan lainnya. Kami adalah anjing mereka, tetapi siapa yang tahu siapa anjing siapa? Kepala sekolah penglai tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami hanyalah beberapa pion dari karakter itu, dan seluruh Pulau Abadi Penglai hanyalah produk ujinya. Karakter itu sangat kuat sehingga melampaui imajinasi Anda. Dia dapat membuat kami benar-benar transenden. Menjadi master di bumi. Sayang sekali buaya emas purba itu datang lebih awal dan mengacaukan rencana induknya. Orang dewasa itu pada akhirnya akan kembali ke bumi suatu hari nanti dan menemukan bahwa bidak caturnya telah hilang. Apa yang akan terjadi? Kepala sekolah penglai memiliki senyum garang di wajahnya, seolah-olah dia sudah mengetahui hasil dari Aiden dan yang lainnya.
Aku akan menunggumu di neraka dulu. Ruoyun membunuh kepala sekolah pengelai tanpa perlawanan apapun selama seluruh proses. Dia begitu santai hingga membuat hati Ruoyun sangat khusyuk. Ternyata Pulau Abadi Pengelai mengkhianati klan Xuanyuan sebelum bencana besar di bumi purba. Aiden memikirkan masalah lain dan merasa gelisah. Master yang disebutkan oleh Master Pengelai berada di luar keberadaan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, di mezanin luar angkasa dari Sekte Abadi Kunlun, terdapat dunia yang hancur, dan diduga ada sosok misterius yang sedang melakukan semacam eksperimen. Apakah tokoh besar dan sosok misterius itu adalah orang yang sama? Jika tidak, maka air di bumi tidak begitu dalam. Di planet terpencil, biadab, dan terbelakang ini di mata dunia budidaya, dua tokoh besar telah tiba secara berurutan. Dan Aiden bereinkarnasi lagi di bumi. Semua ini sepertinya hanya kebetulan, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ini mengerikan. Planet ini pasti memiliki rahasia yang mengejutkan seluruh dunia budidaya. Aiden berpikir sendiri. Jiwa kepala sekolah pengelai dimurnikan menjadi esensi, dan Ruoyun menyerahkannya langsung kepada Aiden, sambil berkata, langit akan berubah, dan Panji Belanda harus segera dipulihkan dalam waktu sesingkat mungkin. Aiden begitu saja membuangnya dan menelannya. Kepala sekolah, dia sudah mati. Para murid Pulau Abadi Pengelai tercengang di tempat seolah-olah disambar petir. Kemudian, mereka yang berteriak paling keras kembali ke penampilan ketakutan mereka sebelumnya, berlutut dan memohon belas kasihan, lebih merindukan anjing daripada anjing. Anjing ini sungguh ironis. Binatang Zuyin mencibir. Aiden dan Ruoyun tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menghancurkan seluruh Pulau Abadi Pengelai. Datanglah kemari. Aiden meminumnya dengan ringan. Kura-kura emas yang meringkuk di kedalaman bumi, yaitu jiwa dari urat spiritual bumi, tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, maka dia menjulurkan kepalanya yang meringkuk di dalam cangkang kura-kura, dan keluar dengan tatapan menyanjung. Menghadapi. Karena kamu adalah jiwa dari energi spiritual bumi, dan energi spiritual bumi membutuhkanmu untuk dihidupkan kembali, aku tidak akan membunuhmu. Kata Aiden. Penyu emas menghela nafas lega. Tapi kemudian, terdengar jeritan kesakitan yang histeris. Aiden secara langsung mencegat 70% pembuluh darah spiritual bumi, yang setara dengan membunuh sebagian besar kehidupan penyu emas. Sosoknya tiba-tiba menjadi semakin lemah. Tidak ada cara untuk pulih tanpa beberapa ribu tahun. Aiden memurnikan pembuluh darah spiritual bumi yang dicegat menjadi energi murni. Binatang Zuyin dan pembuluh darah naga Kunlun masing-masing terbagi 10%. Octavia, Erdem, Lian Jinglun, dan Nico, karena mereka hanya berada di alam dewa, mengingat mereka telah menyerap terlalu banyak. Jika urat spiritual bumi terlalu banyak, tubuh akan meledak dan mati. Jadi mereka membagi 0% pembuluh darah spiritual bumi secara merata. Ruoyun tidak sopan dan membagikan 10%. Pembuluh darah spiritual bumi yang tersisa dibagi menjadi sebagian besar Panji Belanda dan ditelan langsung. Setelah Aiden menggunakan sebagian untuk memberi makan pedang Zixiao, dia juga menelannya sendiri. Tiba-tiba, anggota badan dan tulangnya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, membuat setiap pori-pori tubuhnya memancarkan energi spiritual, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Aiden tidak bisa menyempurnakan semuanya, jadi dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menyegelnya di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Zhu Yinbis dan yang lainnya menggeledah seluruh Pulau Abadi Pengelai, sepenuhnya menunjukkan semangat Yan Guo mencabut bulu, bahkan tidak melepaskan sehelai rumput pun. Selama periode ini, binatang Zuyin menelan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, materi surgawi, dan harta duniawi, dan tubuhnya memancarkan energi spiritual yang kuat yang tidak mau berbicara. Bahkan jika ia bersendawa, energi spiritualnya bocor. Erdem dan Octavia memandang itu dan ingin menendangnya Fei, tapi dia bukan tandingannya, jadi dia harus mengutuk tanpa malu-malu. Aiden mencari Pulau Abadi Pengelai dari atas ke bawah, tetapi tidak menemukan rahasia terkait dengan peluang besar itu, jadi dia harus menyerah. Sekelompok orang, dengan suasana hati yang ceria, langsung menuju Pulau Peri Yingsu. Saudara-saudara dari Pulau Peri Yingsu, saya di sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada Anda. Zhu Yinbis memiliki senyuman kejam di wajahnya. Segera, Aiden dan Ruoyun bergabung untuk mengunci simpul luar angkasa di Pulau Peri Yingsu dan memasuki ruang terlipat yang tersembunyi. Pulau Peri Yingsu merupakan pulau peri besar yang terapung di laut tanpa benteng khusus, berbeda dengan gaya peri Pulau Peri Pengelai. Tempat ini dipenuhi dengan suasana alam liar yang kental. Ada berbagai macam monster peliharaan, merangkak di tanah, terbang di langit, terlalu banyak untuk dihitung. Murid-murid Pulau Abadi Yingsu menutup pintu mereka dengan rapat, dan suasananya sangat menindas dan khusyuk. Aiden mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka sudah tahu sebelumnya bahwa kita akan datang? Bab 1078 ada yang salah. Segera setelah itu, Aiden menemukan bahwa hanya ada 2 biksu pada tahap awal keabadian surgawi di seluruh Pulau Abadi Yingsu, yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Ruoyun bahwa ada 7 dewa surgawi yang kuat. Hal yang paling jelas adalah bahwa seluruh Pulau Peri Yingsu berada dalam kondisi kesiapan perang yang tinggi. Sesuatu yang aneh. Erdem bergumam.
Setelah melihat pemandangan di Pulau Abadi Penglai dan pemandangan di Pulau Abadi Yingzu, meskipun ia memiliki perasaan terdesak, ia masih relatif tenang. Boom! Tekanan Aiden dilepaskan secara langsung tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tiba-tiba, terjadi semburan buntur, kilatan buntur, dan badai energi melanda. Saat mereka mendekati gerbang gunung Pulau Peri Yingzu, formasi pelindung gunung langsung diaktifkan, semburan cahaya menyilaukan muncul, dan serangan terjadi satu demi satu. Wow, Aiden menggunakan bendera Belanda untuk membekukan seluruh ruangan, dan setelah menetralkan semua serangan, dia mengerutkan kening. Seluruh Pulau Abadi Yingzu seperti formasi yang mempengaruhi aura dunia dan mengubahnya menjadi lubang hitam yang dapat menelan segalanya. Angin kencang bertiup. Kekuatan magis, pembekuan ruang. Angin berisik dan gelombang energi semuanya membeku pada saat ini. Aiden langsung menuju awal gerbang gunung, menebas secara horizontal dengan pedangnya, dan dengan kilatan cahaya pedang yang tajam, gerbang gunung itu terbelah menjadi dua bagian. Sekte Suci Taiyin, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak baik bagi siapapun jika kalian bertengkar satu sama lain. Satu-satunya kultivator celestial immortal di Pulau Abadi Yingzu berteriak dengan dingin. Aiden, sepertinya situasinya sedikit di luar dugaannya. Aiden tidak membuang waktu, dia menebas dengan pedangnya, momentumnya begitu agung hingga seperti membuka gunung, langsung menghancurkan formasi. Dengan pedang kedua, dia membunuh yang abadi dengan satu pedang, dan jiwanya langsung dimurnikan menjadi esensi, yang diberikan kepada Vena Naga Kunlun dan binatang Zuyin. Lari cepat, Pulau Peri Yingzu sudah berakhir. Seluruh Pulau Abadi Yingzu tiba-tiba mengalami kekacauan, dan murid yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Satu-satunya biksu surgawi, dengan ekspresi tekad di wajahnya, berkata dengan dingin, "Haha, aku akan pergi ke neraka dan menunggumu dulu." Aiden menebas pria itu dengan satu pedang. Murid-murid yang melarikan diri dari Pulau Abadi Yingzu semuanya dicegat oleh pohon kuno Ruoyun dan Xingyuan, dan kemudian semuanya ditindas dan dibunuh. Melihat Pulau Peri Yingzu mudah ditembus, tidak hanya Aiden, tetapi Zhu Yindis, Octavia dan lainnya juga tampak bingung. Seolah-olah Pulau Peri Yingzu telah mengalami bencana dan tersapu oleh suatu kekuatan, hanya menyisakan beberapa tentara tua dan lemah, yang sangat lemah. Aiden dan yang lainnya dengan cepat menggeledah Pulau Peri Yingzu. Pergi ke kepala biara. Aiden berbisik. Setelah memecahkan simpul luar angkasa dan memasuki ruang lipat, Aiden dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Di seluruh Pulau Abadi Kepala Biara, gerbang gunung telah rusak, mayat ada di mana-mana, makhluk abadi yang kuat juga telah jatuh, dan semua materi surgawi dan harta duniawi di Pulau Abadi telah dijarah. Pulau Yingzu, Penglai, dan Fangsang Abadi Penglai hilang begitu saja, sehingga orang tidak dapat bereaksi. Sepertinya kita melewatkan sesuatu. Ruoyun mengerutkan kening. Memikirkan Pulau Peri Yingzu sebelumnya, mereka masih tidak mengerti apa-apa, artinya mereka sangat bodoh. Sesuatu pasti telah terjadi. Aiden dan yang lainnya mencari petunjuk tentang kepala biara Xiandao dan menemukan penemuan yang mengerikan. Tanda pedang besar, seperti jurang, membelah jurang dalam tanah, dan masih ada aura yang membuat jantung Aiden berdebar-debar. "Tuan, datang dan lihat." Nico berteriak. Aiden bergegas setelah mendengar berita itu dan merasakan aura suram dan aneh di depan bola abu, yang seperti kutukan. "Ini, energi mayat." Aiden berkata dengan heran. Biasanya energi mayat semacam ini hanya ada pada mayat atau zombie yang berumur beberapa ribu tahun. Setelah memeriksa mayat-mayat di Pulau Kepala Biara Xiandao, saya menemukan bahwa semua mayat ini dibunuh dengan satu pukulan. Orang yang mengambil tindakan adalah seorang guru yang terkenal karena kecepatannya. Dia langsung membunuh murid-murid di Kepala Biara Xiandao sebelum mereka sempat bereaksi. Ruoyun berpikir dalam-dalam, dan mayat para biksu abadi juga terbunuh dalam satu pukulan. Ini agak mengerikan. Bukanlah hal yang luar biasa sulit untuk membunuh para biksu abadi sebelum mereka sempat bereaksi. Tiba-tiba, punggung Aiden terasa dingin. Ada perasaan ditatap oleh sepasang mata dingin. Ketika dia menoleh, dia melihat ke puncak gunung di seberang danau di Pulau Kepala Biara, dan ada sebuah gua di dalamnya. Aiden langsung menjadi waspada, mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin, dan berjalan ke dalam gua. Gelombang aura mayat mengalir ke wajah, bercampur dengan pembusukan, alam dewa, dan biksu abadi duniawi. Jika para biksu menciumnya, seluruh tubuh mereka akan membusuk dan mati dalam sehari. Ruoyun menggunakan energi sejatinya untuk membuka ladang dan melindungi Erdem, Octavia, dan orang lain di dalamnya. Adapun binatang Zuyin, dia tidak takut sama sekali. Meskipun berada di alam abadi duniawi, ia memiliki darah Zuyin dan dapat dengan mudah menyelesaikan energi mayat. Jauh di dalam gua, ada secarik kain yang sobek. Ini seperti jangkrik yang muncul dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Di puncak gunung ini, pernah ada seseorang yang terlahir kembali seolah-olah dia sedang berganti kulit. Bisik Ruoyun. Tiba-tiba, pandangan Aiden dan yang lainnya langsung meredup. Tik-tok, terdengar suara mirip air yang menetes, yang sangat aneh.
Aiden dan Ruoyun adalah yang terkuat di antara mereka di depan umum. Mereka langsung mengerti bahwa ini adalah ilusi dan sadar. Namun, sosok buram berdiri di depan mereka berdua, mata yang dia lihat ke arah Aiden dan Ruoyun dingin dan menakutkan, tapi tidak ada tanda-tanda niat membunuh. Siapa kamu? Aiden bertanya. Sosok itu tidak menjawab, atau bahkan tidak mau menjawab. Ketika sosok itu berbalik untuk pergi, sosok itu berubah menjadi bola cahaya dan menghilang sepenuhnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh seseorang yang pernah ada. Bang! Sepotong tembaga jatuh di kaki Aiden. Dia sepertinya mengingatkan kita untuk segera keluar dari sini. Potongan tembaga di tangan Aiden menjadi panas dengan cepat. Ini adalah pecahan cangkang kura-kura hitam perunggu. Sebagai anggota klan Xuanyuan, Ruoyun secara alami mengetahui sesuatu. Kura-kura hitam perunggu pada zaman dahulu dapat berkomunikasi dengan Yin dan Yang, serta mengetahui hidup dan mati. Cangkang kura-kura setelah mati mengandung semacam kekuatan dan dapat memperingatkan bahaya yang mendekat. Oleh karena itu, bahkan Yuan Ying Tianjun menginginkan pecahan cangkang penyu seperti itu. Aiden menerobos ilusi, dan Ruoyun dengan cepat meninggalkan Pulau Peri Kepala Biara bersama Zuyin Bis, Octavia, dan lainnya. Boom! Begitu dia keluar, Aiden merasakan ledakan energi destruktif di belakangnya. Kekuatannya begitu menakutkan hingga langsung menghancurkan seluruh pulau abot immortal menjadi berkeping-keping. Semua jejak keberadaan ruang terlipat ini telah terhapus seluruhnya. Kekuatan kutukan. Aiden berpikir sendiri. Pulau abadi kepala biara ini pasti berada di bawah pengaruh kutukan, dan pada waktu tertentu, pulau itu akan meletus sepenuhnya. Dengan kekuatan ini, bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang utuh akan terluka parah dalam sekejap. Ada yang salah. Binatang Zuyin mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu, dan ketakutan besar muncul di hatinya. Energi spiritual langit dan bumi di seluruh dunia sekuler, pada saat ini, mengalir antara langit dan bumi dengan jejak pergerakan yang aneh. Tampaknya ia memiliki kemauan dan sedang melakukan sesuatu. Bab 1079, Bumi adalah jalan menuju surga, dan langit serta bumi adalah makamnya. Kehendak ini sangat luas dan menakutkan, ada dalam segala hal dan ada di mana-mana, seolah-olah dunia ini telah menjadi makhluk hidup dan memiliki emosinya sendiri. Inilah jalan surga di planet ini. Aiden terkejut. Jalan surga. Biksu Erdem dan Faber bingung. Binatang Zuyin langsung terbangun, dalam ingatan warisannya, terekam dengan jelas betapa menakutkannya cara surgawi di planet ini. Itu adalah semacam hukum dan ketertiban yang tersembunyi, sebuah kemauan yang lahir secara tidak sengaja. Inilah jalan surga bagi sebuah planet, yang setara dengan nasib sebuah planet, dapat menyimpulkan masa lalu dan meramalkan masa depan. Dan seseorang yang diunggulkan oleh surga suatu planet dapat menjadi anak keberuntungan planet tersebut, keberuntungannya tidak terkalahkan dan ia akan mendapatkan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Hanya saja, bagaimana bisa ada surga di planet seperti itu? Hati Zuyin Bis dipenuhi rasa takut. Hanya ada sedikit planet yang dapat melahirkan kehendak surga mereka sendiri. Mereka semua memiliki keberadaan di tingkat Dewa Abadi dan Kaisar Abadi, yang mampu mengampuni sebuah planet, atau berada di tingkat ratusan ribu jiwa yang baru lahir. Penguasa surgawi atau lebih tinggi, meninggal karena usia tua di sebuah planet, dan kekuatan yang dikembangkan oleh diri sendiri memberi makan kembali planet ini. Hanya dalam jangka waktu yang lama barulah kehendak surga bisa lahir. Dalam ingatannya yang diwariskan, ada banyak sekali planet terpencil dan liar seperti bumi di alam semesta, yang levelnya terlalu rendah, bagaimana mungkin ada kehendak surga untuk dilahirkan? Kalau tidak, bagaimana peradaban yang memupuk makhluk abadi di era bumi kuno bisa punah di bawah campur tangan kehendak surga? Belum lagi buaya emas purba yang menerobos bumi, bahkan jika dilihat dari kejauhan, ia tidak mampu menahan hentakan kehendak surgawi bumi. Pada saat ini, semua beku di dunia sekuler, kecuali orang biasa, merasakannya ada keinginan ekstra di dunia, mengawasi mereka diam-diam di atas kepala mereka, jauh dan mendalam. Menghadapi keinginan ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menolak. Bagaimana kabarnya? Dewa dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan. Boom! Di wilayah Laut Bermuda yang misterius, pada saat ini, undet yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan ombak di seluruh wilayah laut melonjak. Tiba-tiba, tubuh undet ini diselimuti udara abu-abu, dan sosok mereka perlahan menghilang, berubah menjadi aliran kekuatan murni dan menghilang di dunia ini. Aura bumi meningkat drastis. Dalam sekejap, itu meroket lebih dari 10 kali lipat. Apa yang terjadi dengan energi spiritual langit dan bumi yang begitu murni dan kaya? Haha, Tuhan benar-benar membantuku. Aku merasa penghalang alamku akan segera ditembus. Pada hari ini, beberapa beku di seluruh bumi terkejut, ada yang gembira, dan ada yang khawatir dengan perubahan mendadak di dunia ini. Di kerajaan Tiongkok, Sekte Pedang King Cheng, malaikat di tempat, Sushan, dan tempat lain memiliki aura misterius, terselubung dalam tirai cahaya yang tak terlihat. Tirai tipis ini tidak akan menghalangi siapapun untuk masuk atau keluar, tetapi akan melindungi sekte tersebut pada saat bahaya.
Ini adalah kekuatan keberuntungan yang kental, dan hanya mata keberuntungan yang dapat melihatnya. Situasi ini terjadi di antara sekte-sekte yang menentang buaya purba emas di zaman bumi purba. Sekte Buddha Putuo secara alami diselimuti oleh tirai cahaya yang tidak terlihat. Selain itu, tidak ada yang tahu tentang dupa Buddha yang diabadikan di aula utama. Cahaya samar melintas di matanya, seolah-olah dibengkokkan oleh semacam kemauan. Mereka yang telah menggunakan dupa hanya merasa sangat nyaman. Tidak hanya itu. Pada saat yang sama, semua biksu di 9 alam abadi merasakan reaksinya. Kehendak misterius menyelimuti seluruh dunia abadi 9 alam. Apakah itu Gary, Dewa Surgawi Rubah, Raja Iblis Merak, Kera Surgawi Kuno, mereka semua merasa bahwa mereka tidak sedang diawasi oleh suatu keinginan yang tak tertahankan dan misterius. Energi spiritual langit dan bumi di 9 alam-alam abadi meningkat pesat. Ini, Gary merasa ngeri dan suaranya bergetar, mengapa saya merasa bahwa seluruh 9 alam seperti makhluk hidup bergerak. Benar, dunia abadi 9 alam sedang bergerak. Bersamaan dengan ruang-ruang yang hancur berkeping-keping akibat malapetaka pada zaman bumi purba, mereka juga bergerak, bertabrakan, dan menyatu menjadi satu ruang. Boom! Seluruh alam abadi 9 alam bergetar hebat. Saat ini, dia bergabung dengan dunia sekuler. Yang abadi di 9 alam-alam abadi hanya merasa bahwa isolasi dari dunia sekuler sudah tidak ada lagi. Namun, dunia yang lengkap dan baru muncul di mata semua orang. Satelit radar dari banyak negara menunjukkan bahwa seluruh bumi menjadi lebih besar. Rahasia ini membuat kaget seluruh pejabat tinggi di negara tersebut, yang langsung memblokir pemberitaan tersebut. Di wilayah Changdong, Sekte Pedang Roh hancur menjadi reruntuhan. Feng Li Tianjun sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia melihat ke langit dan merasa bahwa dia sedang diawasi oleh suatu keinginan misterius. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin dan wajahnya penuh ketakutan. Siapa itu? Keluar dari sini. Tidak ada yang menanggapinya. Tapi aura hantu Feng Li Tianjun langsung ditekan. Kekuatan ini melampaui Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Li Tianjun mendapat peringatan bahaya yang mengerikan dan tidak melanjutkan pertempuran sengit dengan pria dengan pola tengkorak di dadanya, dan melarikan diri sejauh 1000 meter. Karena rasanya ada kekuatan misterius yang menyelimuti tubuhnya. Itulah kekuatan api karma. Karena saat pertama kali bangun, dia melahap puluhan juta nyawa manusia untuk memulihkan budidayanya, dan dia sudah menjadi sasaran kehendak surga di bumi. Boom! Sambaran guntur membelah daging Feng Li Tianjun, dan energi hantu menghilang. Sekte Suci Taiyin. Kepala sekolah dari Sekte Suci Taiyin, raksasa di akhir periode keabadian surgawi, merasakan perubahan drastis di bumi, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan galak, tidak mungkin, ini tidak mungkin, planet ini benar-benar dapat memiliki keinginan surga. Saya salah perhitungan, saya salah perhitungan. Kepala sekolah Sekte Suci Taiyin merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, dia membuat penemuan yang lebih mengerikan. Di dunia ini, ada banyak roh jahat dan kebencian, seperti gerbang neraka yang terbuka. Seluruh bumi mati total. Sebuah penjara besar dibentuk. Tidak, tepatnya kuburan raksasa. Gunakan langit dan bumi sebagai makammu. Eksistensi apa yang ingin kamu kubur? Aiden langsung bereaksi dan berkata dengan sungguh-sungguh, suasana di dunia ini menjadi keruh. Kehendak bumi memperlakukan bumi sebagai kuburan. Untuk menerobos makam ini, Aiden harus menerobos alam keabadian sejati atau menjadi anak takdir bumi. Boom! Tiba-tiba terjadi semburan petir, hujan lebat, dan angin topan. Di 5 samudera di bumi, ombak menghantam langit, dan gelombang air yang sangat besar sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di sudut bumi, sebuah kerangka memandang ke langit. Ada 2 bola api jiwa di mata tengkorak itu. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia bisa hanya mengeluarkan bunyi klik. Kerangka itu melepaskan kekuatan tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan sampai ke suatu wilayah di Samudra Pasifik, dengan tangan kerangkanya terulur ke bawah. Dengan keras, pedang peri keluar dari air dan jatuh ke tangan kerangka itu. Meskipun pemilik sebelumnya telah berubah tanpa bisa dikenali, dia masih tampak seperti anak kecil yang telah menemukan ayahnya. Suara pedang bergema di seluruh dunia, dan semangat senjatanya menyampaikan suasana hati yang bahagia. Kerangka itu mengingat tahun-tahun penuh gejolak di era bumi kuno, dengan lembut menyeka pedang peri, menunjukkan tampilan nostalgia. Tiba-tiba, kekuatan harta spiritual kelas atas meledak. Bab 1080, Kematian Jiwa Tuhan Surgawi yang baru lahir. Yerusalem, kota suci di barat. Mesias di kuil kuno juga memperhatikan perubahan antara langit dan bumi, dan ditatap oleh kehendak misterius, seperti menghadapi dewa yang telah digantung selamanya, dan dia langsung ketakutan. Yang membuat kulit kepalanya semakin mati rasa adalah dunia ini terkurung dan suasananya keruh, seperti makam. Apa yang telah terjadi? Mesias meraung ngeri, bahkan lebih ketakutan daripada saat dia menghadapi Dewa Surgawi Changyu, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dari klan Xuanyuan dan lainnya selama bencana besar di bumi kuno. Seolah dia menyadari sesuatu,
Mesias menoleh dan melihat keluar kota, di mana dia melihat tiruan Tuan Du yang gemetar namun menyeringai. Itu kamu. Mesias mengertakkan gigi. Haha, apakah kehendak surga bumi sudah terbangun? Tuan Du berkata dengan dingin, mulai sekarang, ini adalah akhir dari kalian para pengkhianat dari zaman kuno. Dan kamu, Sang Mesias, adalah dewa surgawi jiwa baru lahir pertama yang jatuh di era baru ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tampak bergetar. Semua biksu di kota suci barat merasa tubuh mereka dipenuhi ketakutan, gemetar, dan kengerian, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Biarkan penguasa jiwa yang baru lahir jatuh. Bahkan Raja Surgawi jiwa yang baru lahir yang tidak lagi berada di puncaknya masih mengejutkan. Haha, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu membuatku terjatuh. Mesias tersenyum kejam. Buku tabu dibalikkan ke atas kepalanya, dan seberkas cahaya suci menyapu Tuan Du, tubuhnya retak dengan bekas darah, dan darahnya berdeguk seperti pecahan porselen yang akan hancur. Aku, Sang Mesias, tidak mati selama bencana kuno di bumi. Bahkan lebih mustahil lagi sekarang, bahkan di langit ini. Mesias menunjuk ke langit dan mencibir. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan langit ini. Klon Tuan Du bercanda. Orang yang sekarat. Kata Mesias acuh tak acuh. Beralih ke halaman ke-10 dari buku terlarang, lingkaran cahaya suci muncul, berubah menjadi rune, dan ditekan dari langit. Namun, pada saat ini, dentang. Aura tajam yang seolah mampu membelah dunia tiba-tiba muncul. Kilatan cahaya pedang seperti kemunculan yang tiba-tiba. Kuat dan mendominasi, rune itu pecah menjadi dua bagian. Di luar Yerusalem, muncul sosok yang memegang pedang peri, dari jauh ke dekat, jika penampakannya terlihat jelas, ternyata itu adalah kerangka. Itu jelas penuh dengan energi kematian, tetapi api jiwa di lubang mata penuh vitalitas. Siapa kamu? Ekspresi Mesias menjadi serius, bahkan lebih serius dibandingkan saat dia menghadapi tiruan Tuan Du. Dia dengan jelas merasakan bahwa kerangka yang tiba-tiba muncul di hadapannya adalah eksistensi yang setingkat dengannya dalam kehidupan. Itu hanya orang yang meninggal dalam bencana kuno di bumi. Namanya bukan Tao. Api jiwa di lubang mata tengkorak mentransmisikan suara. Selamat, rekan Tao, karena telah terbangun dalam kehidupan ini. Tuan Du tersenyum. Omong-omong, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Satu-satunya alasan mengapa saya bisa bangun bukan hanya karena kebangkitan kehendak surga, tetapi juga rencana cadangan yang Anda tinggalkan di Pulau Peri Kepala Biara. Tengkorak itu mengucapkan terima kasih dan berkata dalam ingatannya, namun, diriku yang asli telah sepenuhnya jatuh ke zaman kuno. Saya hanyalah mayat, mengambil alih ciptaan langit dan bumi. Segala sesuatunya harus dibalik secara ekstrim. Kesadaran baru yang lahir dari kematian yang ekstrim telah mewarisi sebagian dari ingatan tubuh sebelumnya, tetapi pada akhirnya itu adalah sebuah merek aku yang baru. Mari kita hilangkan sepenuhnya kenangan masa lalu. Namaku sekarang adalah Tao Tianyuan, Tuan Surgawi tanpa batas. Tengkorak itu melafalkan slogan Tao, menatap tiruan Du Lao, dan berkata, minggir dan lihat aku membunuh orang ini. Tuan Surgawi jiwa yang baru lahir pertama di era baru akan segera jatuh. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum bebas, suaranya mengguncang langit, dan dia sangat bebas dan riang. Pedang peri menghantam Mesias. Ci. Di antara langit dan bumi, suara pedang bergema, dan bayangan pedang muncul, membentuk lautan pedang. Di depan Tao Tianyuan adalah pendekar pedang tiada taraf yang seluruh budidayanya terfokus pada pedangnya. Tampaknya mengingatkan bencana kuno di bumi. Pendahulunya berdiri di depan jurang dengan satu orang dan satu pedang. Dengan pedang di tangannya, dia menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Cahaya pedang menembus langit dan bumi. Meski ia berjuang hingga minyaknya habis, lampunya mengering, dan darahnya habis, ia tetap tersenyum bebas dan leluasa. Adegan kenangan membuatnya sangat bersemangat. Pedang peri juga merasakan suasana hati tuannya, dan pedang itu menjadi lebih kuat, meledak dengan cahaya pedang yang sangat membara. Engah. Hanya dengan satu pedang, Mesias langsung ditebas, dan cahaya serta buku terlarang meredup banyak. Ya Tuhan! Para biksu di kota suci barat semuanya berteriak ketakutan. Dampak dari kejadian tadi terhadap jiwa mereka tidak lain adalah menghancurkan beberapa konsep mereka yang mengakar. Dewa sejati yang tak terkalahkan ditebas oleh pedang. Aku tidak peduli sisa zaman kuno mana yang kamu bangkitkan dari kematian, teriak Mesias dengan ganas saat bekas pedang sempit di dadanya sembuh dengan cepat, tapi di hadapanku, jatuhlah sepenuhnya. Boom! Perang tingkat Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir pecah. Di tangan Mesias, buku terlarang meledak dengan sinar cahaya suci, dan teknik pembunuhan massal muncul satu demi satu. Bayangan malaikat muncul satu demi satu, mengelilinginya, menopangnya seperti dewa matahari dalam mitologi barat. Namun, Pendeta Tao Tianyuan memiliki satu orang dan satu pedang, yang sungguh menakutkan. Setiap kali pedang peri di tangannya ditebas, gambaran dunia runtuh muncul, dengan perasaan tragis kehancuran abadi. Dipengaruhi oleh emosi tuannya, pedang peri juga dipenuhi lapisan darah.
Senjata spiritual kelas atas menangis darah dan menjadi pembunuh. Jurang yang dalam. Wuya. Duantian. 4 simbol surga. Semburan gerakan pedang bukanlah kekuatan supernatural, tetapi karena pemahaman Tao Tianyuan tentang cara pedang telah mencapai tingkat yang keterlaluan, itu sebanding dengan kekuatan supernatural. Mesias ditebas berulang kali, tubuhnya berlumuran darah. Buku terlarang juga bergetar hebat, terbelah dua oleh cahaya pedang, dan meledak seluruhnya. Niat pedang yang menakutkan. Hati dan kantong empedu Mesias terbelah. Ketika dia melihat kitab tabu terbelah, dia merasakan kekuatan dahsyat yang bergerak maju dan membentuk kembali dunia. Tekanan tersebut membuatnya sulit bernapas. 10 gerakan lagi. Engah. Mesias terkena pedang Tao Tianyuan, jiwanya ingin melarikan diri, namun dikejar oleh bayangan pedang dan langsung tertusuk. Generasi Raja Surgawi Barat di zaman kuno. Dia menjadi dewa surgawi jiwa baru lahir pertama yang jatuh di era baru. Segera, seluruh Yerusalem berteriak keras kepada Tuhan yang benar dan berduka serta menangis dengan keras, seperti berkabung. Tuhan dibantai, dan itu adalah hari yang gelap bagi mereka. Pendeta Tao Tianyuan mengabaikan orang-orang ini dan melihat tiruan Dulao. Haha, sudah waktunya klonku menghilang. Tuan Du menyeringai. Klon itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Di era baru ini, kita harus membersihkan semua pengkhianat dari masa lalu. Pendeta Tao Tianyuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan sebuah kata keluar dari api jiwa. Setelah Mesias terbunuh, energi tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir diumpankan kembali ke bumi. Bersambung.